Selamat pagi rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam acara Kabar Baik Ausiosi dengan para hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Dan ketika kita bicara hari ini tentang komitmen, seperti itu ya, ada satu lagu yang saya sangat-sangat ingat, lagunya berkata seperti ini, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Dan bagi saya itu adalah sebuah doa yang kita rindukan. Tetapi kalau kita bicara tentang komitmen, terkadang kita pun menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh. Dan salah satunya adalah Petrus. Karena itu hari ini akan diangkat oleh Pastor Robert tentang komitmen Rasul Petrus mengikuti Yesus. Pastor Robert, apa yang akan disampaikan? Ya, selamat berjumpa buat saudara-saudara pemirsa Ausiosi, dan juga selamat berjumpa di dalam acara ini. Dan pada saat ini kita sama-sama akan membahas salah satu tokoh di dalam Alkitab, dan dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, kenapa kita perlu berbicara tentang komitmen Petrus mengikuti Yesus? Karena nanti bulan depan, di bulan April, kita sama-sama akan memperingati Hari Jumat Agung, Hari Kematian Kristus, di mana Yesus mati dan dia menderita. Dan tentunya ini menjadi satu refleksi bagi kita, bagaimana komitmen kita dalam kita mengikut Yesus. Nah, itu sebabnya kita akan melihat bagaimana komitmen Petrus yang menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mengikut Yesus. Saya akan membacakan terlebih dahulu ya ayatnya di dalam Matius 26 ayat yang ke-35. Dikatakan Matius 26 ayat 35, kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi kalau kita melihat di sini, Petrus adalah seorang murid Yesus yang sangat menonjol di antara 12 murid yang lain. Dia terlihat sekali, paling terlihat di dalam menyatakan komitmennya mengikut Yesus. Petrus di sini berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, bersama-sama Yesus. Dia katakan, aku takkan menyangkal engkau. Aku takkan menyangkal engkau, Yesus. Wah, ini saya pikir kalau kita punya jemaat yang seperti ini, dia katakan, aku akan mati bersama dengan Yesus. Kita bilang, wah luar biasa gitu ya. Kita kasih jempol dia. Luar biasa sekali. Dia punya tekad, dia punya komitmen mengikuti Yesus dengan rela mati bagi Yesus. Nah, ini yang terjadi kepada Petrus. Dia punya komitmen yang begitu besar. Petrus punya tekad yang begitu besar. Bahkan Petrus rela mati bagi Yesus. Tetapi kita melihat kemudian apa yang terjadi dengan Petrus. Apakah Petrus dapat mewujudkan komitmennya ini? Nah, kita melihat di sini apa yang terjadi dengan tekad Petrus atau komitmen Petrus tersebut. Ternyata dalam waktu yang singkat, belum terlalu lama, Petrus justru gagal memenuhi tekadnya, komitmennya, gagal. Petrus jatuh, dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ini yang terjadi kepada Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Penyangkalan pertama terjadi ketika seorang hamba perempuan yang berkata kepadanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi kemudian Petrus menyangkalnya, dia katakan, aku tidak tahu apa yang engkau maksud, kata Petrus. Kemudian yang kedua, Petrus menyangkal Yesus ketika seorang hamba lain yang mengatakan kepada dia, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Kemudian Petrus menyangkal dengan bersumpah. Jadi itu ada tingkatannya. Pertama, Petrus cuma menyangkal dengan perkataan. Tapi kemudian yang kedua ini, dia menyangkal dengan bersumpah. Jadi pakai sumpah. Saya nggak kenal Yesus, kira-kira ya, Petrus bilang. Kemudian yang ketiga,
orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang ada di rumah imam besar itu. Mereka mengatakan bahwa pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, kata orang-orang yang ada di rumah imam besar. Kemudian Petrus mulai mengutuk dan bersumpah. Jadi bukan hanya bersumpah, dia sampai mengutuk. Dia berani terkutuk kalau dia mengatakan hal itu, begitu ya. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, ini kisah tentang penyangkalan Petrus. Petrus jatuh di dalam sebuah dosa di mana Petrus menyangkal Yesus. Nah, apa sih arti dari kata menyangkal yang coba kita pelajari, yang kita sama-sama coba teliti pada saat ini? Kalau kita melihat dari bahasa aslinya di dalam Alkitab, kata menyangkal ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengatakan tidak. Jadi orang yang sedang menyangkal adalah orang yang sedang mengatakan tidak, saya tidak melakukannya. Nah, Petrus di sini sedang mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Dan Petrus sedang melakukan sebuah kebohongan. Petrus murid Yesus, dia tahu siapa Yesus, tetapi dia katakan tidak. Dia katakan dia tidak mengenal Yesus. Yang kedua, arti kata menyangkal itu juga berarti menolak untuk mengakuinya. Nah, di sini Petrus menolak untuk mengakui Yesus sebagai pribadi, sebagai orang yang dia kenal. Petrus menolak untuk mengakuinya. Yang ketiga, arti kata menyangkal itu bertindak sama sekali tidak seperti dirinya. Jadi di sini Petrus sedang memainkan sebuah peran yang lain. Dia sedang bertindak munafik. Dia bertindak sama sekali tidak seperti dirinya. Jadi dia sedang bertindak munafik. Nah, dengan kata lain di sini kita melihat Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus sedang melakukan sebuah kebohongan. Petrus sedang melakukan sebuah tindakan yang munafik terhadap Yesus. Dan dia mengatakan dia tidak kenal Yesus. Nah, kenapa sih Petrus bisa jatuh di dalam dosa di mana dia menyangkal Yesus? Nah, tentunya yang pertama, hal ini tidak dilepaskan daripada nubuatan Yesus atau perkataan Yesus kepada Petrus sebelum Petrus menyangkal Yesus. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus sudah mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini tentunya di dalam konteks sebenarnya Yesus sedang berkata kepada para murid bahwa mereka semua akan tergoncang imannya. Tapi Petrus dengan percaya dirinya dia katakan, enggak. Kalaupun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak, gitu ya. Dan kemudian Yesus sampai akhirnya mengatakan, sebelum ayam berkokok, Petrus itu akan menyangkal Yesus 3 kali. Yang kedua, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus memiliki kepercayaan diri yang tidak tepat. Ini saya ambil daripada tafsiran Matthew Henry terhadap Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matthew Henry dia mengatakan, seorang penafsir Alkitab, percaya diri yang tidak tepat seperti yang dimiliki Petrus adalah langkah pertama menuju kejatuhan. Ada kecenderungan kita semua untuk terlalu percaya diri. Tuhan membiarkan mereka untuk merendahkan mereka. Jadi ada kepercayaan diri yang tidak tepat. Yang ketiga, Petrus menyangkal Yesus ini terkait dengan satu situasi yang berbahaya dan menakutkan. Nah, saya ambil daripada tafsiran Barnes. Dia mengatakan semua murid melarikan diri saat mendekati bahaya, meninggalkan guru mereka. Jadi situasi di mana Yesus itu ditangkap, dibawa ke rumah imam besar, ini situasi yang sangat berbahaya dan situasi yang sangat menakutkan bagi para murid pada waktu itu. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari, pesan daripada acara House Yosi, saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu,
supaya kamu mengikuti jejak. Nah, demikian yang saya bisa sharingkan, Lausaron. Iya, saya ingin berkomentar ya, coba membuka kembali Silakan, Musa. kronologi percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus ya. Kalau di Matius 26 ayat 34 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kemudian ayat 35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Di catatan Markus pasal 14 ya, ayat 27 sampai 31 kira-kira diringkas demikian. Yesus berkata, "Kamu semua akan tergoncang iman." Kata Petrus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Ya. Jadi sekali lagi melihat ya, Petrus punya keyakinan bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Imannya tidak akan tergoncang. Di catatan Lukas 22 ayat 33, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Dari catatan sinoptik kita melihat bahwa apa yang Petrus katakan, dia punya sebuah keyakinan yang sepertinya tidak tergoyahkan. Dia begitu percaya diri bahwa dia mampu menghadapi masa-masa sulit, dan dia tidak akan menyangkal Yesus. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa Petrus adalah seorang yang hebat. Mungkin juga dia ingin mengatakan kepada murid-murid yang lain bahwa dialah seorang yang berani mati. Kalau kalian bisa meninggalkan Yesus, imannya bisa bergoncang, tapi aku tidak. Kalau di catatan Yohanes 18:10 ya, itu pun Petrus masih coba menggunakan kekuatannya. Masih ingat pada waktu Yesus ditangkap, dia membawa pedang, menghunus pedang itu, lalu menetapkannya. Hamba imam besar memutuskan telinga sebelah kanannya. Ya, tapi Yesus suruh dia sarungkan kembali. Saya mau berkomentar ya beberapa hal kaitan dengan Petrus. Mengapa Petrus mengalami kejatuhannya? Saya melihat bahwa Petrus memang seorang yang sangat ambisius ya, seorang yang cepat berkata-kata ya. Kalau dilihat dari daftar murid Tuhan Yesus, ya memang namanya selalu ditulis ya, urutan pertama, kemudian Andreas, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid yang lain. Tetapi menarik sekali kalau kita melihat Yohanes pasal 1 ayat 41 ya. Yang pertama kali ya ikut Yesus tuh sebetulnya bukan Petrus, tetapi Andreas. Dan di situ dikatakan Andreaslah kemudian yang membawa Petrus kepada Yesus. Artinya dia bukan yang pertama datang kepada Yesus. Ada saudaranya yang bernama Andreas yang datang kepada Yesus, kemudian memperkenalkan kepada Petrus tentang Tuhan Yesus. Petrus adalah seorang nelayan ya. Kalau kita lihat pendidikannya akan jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan Matius pemungut cukai misalnya. Kalau kita membandingkan dengan murid yang lain. Ya, namun dari 12 murid, Petrus selalu merasakan bahwa dia adalah leader. Dia adalah pemimpin dalam hal berbicara, dalam hal mengemukakan pendapat, ataupun dalam bertindak. Jadi selalu dia yang bertindak. Sekalipun dia pernah ditegur oleh Yesus ya, pada waktu Yesus berkata ya, dia akan menuju ke Yerusalem, tapi Petrus menarik dia, sehingga Yesus menegur dia, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku.
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi dia ditegur oleh Tuhan Yesus sangat keras seperti ini. Oke, sangat-sangat menarik ketika kita membahas tentang komitmen Rasul Petrus. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pujian sebelum kita mengulik lebih dalam dan lebih tajam lagi. Kita akan saksikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Baiklah, kita akan coba mengulik supaya lebih dalam dan lebih tajam. Pastor Robert dan Muse, kira-kira Rasul Petrus ini kan memang orang gambaran seorang manusia yang nyata seperti itu ya, di dalam keberanian dan ketakutan. Nah, kira-kira apakah keberanian dan ketakutan seseorang itu berkaitan dengan imannya? Bisa menggambarkan tentang orang yang berkomitmen atau tidak? Silakan. Jadi kalau kita melihat apakah orang yang beriman menggambarkan bahwa dia adalah orang yang beriman? Apakah orang yang berani itu menggambarkan orang yang beriman, maksud saya? Ini harus hati-hati. Tidak semua orang yang berani dia adalah orang yang beriman. Bisa aja keberanian itu ngaco gitu ya. Tapi kalau kita melihat Petrus ini memang adalah tipe orang yang cukup berani menurut saya gitu ya. Ketika Petrus itu berjalan di atas air, semua murid kan pada takut pada saat itu dan mereka mengira Yesus yang berjalan di atas air itu hantu. Begitu, mereka semua takut hantu gitu, mereka teriak. Tapi kemudian waktu Yesus mengatakan, ini aku begitu, dan kemudian Petrus mengatakan, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Dan Petrus betul tuh jalan tuh di atas air. Waduh, saya pikir, wah kalau saya sih nggak berani gitu ya jalan di atas air. Tapi Petrus tuh luar biasa, dia berani begitu jalan di atas air. Dan memang ini keberanian yang memang Yesus kehendaki tentunya. Dan karena Yesus yang suruh untuk Petrus dan Yesus yang mengundang Petrus untuk berjalan di atas air. Dan ini keberanian yang memang Yesus undang, Yesus inginkan untuk Petrus berjalan di atas air. Tetapi ada keberanian lain yang memang Petrus lakukan begitu pada waktu tadi Musa sudah cerita tentang Petrus yang memotong telinga daripada hamba imam besar gitu ya. Dia potong tuh, dia tebas gitu ya. Pada waktu Yesus mau ditangkap, wah Petrus dia bawa pedang. Wah saya juga kaget tuh. Ini waduh luar biasa gitu ya Petrus ya. Murid lain nggak bawa apa-apa, dia udah siap tuh, dia tahu bahwa Yesus mau ditangkap, dia bawa pedang gitu, dan kemudian dia tebas telinga daripada hamba imam besar. Jadi di sini pada waktu Petrus membela Yesus, justru Yesus menegur Petrus. Dalam keberanian itu Yesus justru menegur Petrus. Yesus katakan, sarungkan pedangmu, barang siapa menggunakan pedang dia akan binasa oleh pedang gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan keberanian itu. Jadi kita harus bertanya, dalam keberanian ini apakah ini adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki atau tidak? Apakah Tuhan kehendaki untuk saya berani atau untuk mungkin saya hanya diam gitu dan percaya Tuhan yang bertindak gitu. Tapi kemudian dengan ketakutan itu memang sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban gitu. Itu Alkitab katakan. Tapi pertanyaannya, orang percaya bisa takut gak? Bisa. Orang kita aja suka takut kok gitu kan. Saya juga suka takut begitu kan, menghadapi sesuatu, menghadapi masalah, takut begitu. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dia katakan, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Nah, jadi di situ kuncinya kita menghadapi ketakutan. Ya mungkin Musa ada yang mau tambahkan atau saya serahkan. Ya kalau saya lihat sih Petrus punya keberanian, tapi keberanian yang membabi buta ya. Keberanian yang tidak punya kuat dasar. Kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman, keberanian kita itu harus punya dasar. Harus ada dasar firman Tuhan ya. Ini jelas-jelas Yesus sudah kasih tahu ke dia. Artinya Yesus sudah memberikan peringatan yang keras buat dia bahwa dia akan menyangkal Yesus. Artinya bahwa Petrus ini keberaniannya adalah keberanian dari dirinya sendiri, keberanian yang membabi buta, keberanian yang sampai tidak mendengarkan gurunya sendiri. Ya, ini kan berarti terlalu percaya pada diri dan tidak bisa mendengarkan orang lain. Orang demikian sebetulnya cukup berbahaya menurut saya ya, kalau dalam zaman sekarang ya, atau di dalam pelayanan, sehingga
melakukan sesuatu, merasa dirinya sudah bisa semuanya sudah tahu, merasa tidak perlu mendengarkan orang lain. Ya, saya melihat ini adalah sebuah keberanian yang tidak punya dasar. Baik, saya ingin bertanya ya. Tadi dari kisah tentang Petrus, ternyata orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, bahkan mendengarkan firman Tuhan, hidup bersama Tuhan Yesus, ternyata komitmennya tidak ada gitu. Nah, jadi mungkin rekan-rekan bisa menjawab gitu. Jadi pelajaran praktis untuk kita apa ya? Apa yang perlu kita waspadai ya berdasarkan kisah ini gitu? Apa yang kita bisa pelajari? Ya, kalau menurut saya dalam konteks sebelum Petrus menyangkali Yesus, itu ada satu peristiwa, atau sebelum Yesus ditangkap, itu ada satu peristiwa di mana Yesus mengajar para murid untuk berdoa, berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan para murid? Mereka tidur gitu ya. Jadi dengan kata lain, memang kita perlu bersandar kepada anugerah Tuhan. Ini hal yang sulit sekali, berkomitmen mengikuti Yesus bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi ini perlu bersandar kepada anugerah Tuhan. Gitu, kalau menurut saya. Ya, kalau saya melihat sih di apa yang kita bicarakan tadi, kan bicarakan bahwa Petrus sangat mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita juga menyinggung bahwa Petrus ini tidak bisa mendengarkan orang lain. Itu adalah Tuhannya sendiri. Yesus sudah mengingatkan dia, tapi dia tidak mendengar. Dan Petrus juga, kalau kita lihat ya, dia seorang yang begitu sulit ya untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kejatuhan yang kita lihat ya, sebetulnya dia hanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Andai kata dia bisa mengendalikan dirinya pada malam itu, tidak menjawab kepada Yesus, karena Yesus sudah mengingatkan kepada dia, mungkin kejatuhannya nggak sedalam ya, seperti yang sudah terjadi sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Namun saya melihat dari apa yang kita bicara ya, semuanya di baliknya itu yang tidak terlihat ada dosa kesombongannya, karena dia merasa sudah tahu semuanya. Jadi sudah tidak perlu mendengar siapa-siapa lagi. Dia sudah sangat yakin dengan apa yang dia bisa lakukan, bisa menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Itulah adalah kesombongan, itu adalah dosa yang membuat Petrus jatuh begitu mendalam. Oke, ketika kita bicara tentang topik kita hari ini dengan penjelasan dan pengulikan yang dalam dan tajam tentang komitmen Rasul Petrus mengikuti Yesus, maka ketika saya bisa mengkonklusikan, maka itulah gambaran kehidupan Petrus adalah gambaran kehidupan yang umum kita alami sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita merasa kuat, di mana juga kita merasa lemah. Tetapi di dalam semua komitmen dan gambaran komitmen, bisa pegang komitmen atau melanggar komitmen, tetapi saya menemukan satu kata, yaitu di dalam semuanya itu ada anugerah. Anugerah Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita bisa bertahan dan tetap berkomitmen pada Tuhan, dan anugerah Tuhan yang memberikan pengampunan itu. Karena itu membuat kita bisa bertahan dan bisa membuat kita berkenan pada Tuhan. Terima kasih, Pastor Robert, Muse, Pastor Febe, dan setiap rekan-rekan yang boleh menyaksikan Kabar Baik House Yosi hari ini, dan saksikan untuk House Yosi atau Kabar Baik untuk waktu-waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.